Cuma masalahnya kan seringkali kita sendiri tuh nggak percaya bahwa kita ini besar gitu loh. Kalau sains kan mandangnya dari reduksionis dari kecil. Sebelum saya menutup diskusi hari ini, saya ingin meminta masukan, ide dan juga gagasan dari pemateri, dari narasumber-narasumber yang ada di sini. Karena PMI ini adalah organisasi yang besar, memiliki kader yang jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Kira-kira ide dan gagasan apa yang bisa ditawarkan menurut narasumber-narasumber yang ada di sini untuk PMII demi jadi kalau kita berbicara tentang output gitu, PMI ini harus gimana sih biar tidak sekedar besar saja gitu. Monggo sekaligus closing statement ya, singkat saja. Monggo dari Mas Habibi. Oke, pertama yang paling mesti harus berubah dari setiap kita sebagai keluarga besar PMII yang sering, kalau saya pribadi atau beberapa teman-teman yang sering ngobrol, kita itu sering kena mental block. Adalah PMI itu kayak gini aja apa segala macam. Menurut saya ini yang mesti harus dirubah sekarang gitu, bahwa kita jauh dari dunia profesionalisme apa segala macam. Itu menurut saya harus dirubah dari sekarang. Kita PMII harus berani ke depan mengambil peran yang memang benar-benar kita sukai, dan sekalipun itu non mainstream kayak gitu. Bayangan saya misalnya sebentar lagi ini ya Rumah Besar Nahdlatul Ulama ini kan 101 abad gitu ya. Pasti banyak tantangan, pasti butuh resources yang relevan dengan zamannya kayak gitu. Hari ini aja misalnya website PMII masih dilakukan oleh pihak ketiga gitu. Jangan sampai setelah nanti Gus Abe devisioner itu belum menghasilkan tim development sendiri kayak gitu. Itu salah satu problem yang kemudian harus diatasi gitu. Nah, secara individu kita harus mendobrak mental tersebut, karena hari ini siapapun itu bisa menjadi apapun gitu. Ada satu teori ada yang tahu teori apa, mekanika kuantum, the double slit experiments? Ada yang pernah dengar? Jadi di mekanika kuantum itu pernah dilakukan eksperimen namanya itu the double slit experience. Jadi ada satu partikel yang ditembakkan ke dalam tembok, tapi di antara partikel dan tembok, jadi kayak center gitu, ditembakkan ke dalam tembok. Di antara center partikel ini ke tembok itu dihalangi sebuah papan. Nah, papan ini itu dilingkari gitu. Nah, eksperimen pertama itu dilakukan disemprotkan gitu ya partikel itu. Ketika lubang di papan tengah ini satu, di sana itu satu. Ya wajar kan, karena lubangnya satu, di sana yang terlihat itu bayangannya satu gitu. Tapi ketika lubang ini papan ini dilobangin dua, di sana itu bukan dua, di sana itu multiple, jadi banyak sekali, nggak cuma 2 titik gitu. Nah sehingga para saintis itu di eksperimen kedua ini bingung, ini kenapa jadi tak terhingga, bukan menjadi 2 gitu. Sehingga di lubang ini itu dipasang sebuah metering untuk mengukur faktor apa yang merubah partikel ini menjadi tak terhingga, karena sifat partikel itu kan absolut ya, nggak kayak gelombang berubah gitu. Nah kemudian ketika diukur yang tadinya tak terhingga disenterin lagi, itu menjadi 2, bukan menjadi multiple lagi, karena ada metering ini. Terus akhirnya dilakukan eksperimen yang ketiga. Yang ketiga adalah metering ini tetap dilakukan, tapi si saintis ini tidak berniat untuk mengukur. Jadi di sana akhirnya hasilnya parameter eksperimen yang ketiga itu menjadi tak terhingga lagi. Artinya kesimpulan dari eksperimen itu adalah niat itu atau imajinasi kita itu benar-benar bisa
mewujudkan sebuah realita gitu. Nah hari ini saya kira mental block itu harus diubah agar kita itu jauh lebih percaya diri bahwa kita itu bisa menjadi siapapun yang kita inginkan gitu. Jangan takut untuk berimajinasi begitu ya Mas ya. Oke. Selanjutnya Mas Hanif, monggo Mas. Ide dan gagasan untuk PMII sekaligus closing statementnya. Berat sekali. Singkat saja ya Mas. Ya kalau singkat saja jadilah PMI. Jadilah PMII. Ya, jadi kalau individu kita biasa bilang be yourself, kira-kira gitu. Ya udah, just be PMI. The truly PMI ya, semacam itulah. Berarti kan sebenarnya kalau di situ udah komplit lah, ada nilai-nilainya, ada ideologinya, ada optimismenya, ada kemampuan adaptasinya, dan seterusnya. Yang kedua, mungkin ini tafsir saya aja untuk politik yang boleh jadi mungkin bisa dipakai teman-teman. Kalau di politik itu kan sering dipahami sebagai the art of possibility, seni segala kemungkinan. Tapi buat saya enggak. Buat saya politik itu adalah the art of impossibility, seni segala ketidakmungkinan. Kenapa? Karena saya punya keyakinan besar. Justru dengan mencanangkan hal-hal yang mungkin ya sekilas itu kita lihat nggak mungkin, dengan mencanangkan hal-hal yang tidak mungkin itu, hidup kita ini justru malah mengalami progres dan lebih baik sifatnya. Ambil contoh, kita ngomong demokrasi, coba negara mana yang benar-benar demokratis? Itu mungkin impossibility yang namanya demokrasi itu, keadilan coba, kesejahteraan. Tapi gara-gara demokrasi kita taruh di depan, kesejahteraan kita taruh di depan sana, keadilan kita taruh di depan. Jalan kita ini ya mungkin cuma 10 kilo, ya nggak apa-apa, tapi at least mendekati gitu loh. Daripada kita jalannya melenceng jauh-jauh. Itu maksud saya the art of impossibility. Jadi saya kira PMI kan punya visi dan cita-cita besar gitu. Jadi kalau misalnya dimulai dengan menjadi diri sendiri, ke depannya kan sudah ada lah, mau kemananya itu sudah ada. Jadi saya yakin, yang penting tadi juga si Habibie udah nyinggung juga, nah kita harus percaya diri. Percayalah PMI ini besar, percayalah NU itu besar, percayalah Indonesia ini besar. Cuma masalahnya kan seringkali kita sendiri itu nggak percaya bahwa kita ini besar gitu loh. Makasih. Oke, terima kasih Mas Hanif. Monggo Mas Sabrang, boleh dilanjutkan. Aduh, aku sedang pengen garuk gatel gue. Karena si Habib Mas Habibie ngomong fisika kan aku yo punya tanggung jawab kayak asem tenan lah. Di hold dulu aja Mas, kita singkat dulu aja nanti bikin diskusi lagi tentang itu. Sedikit, itu yang kamu ceritakan adalah von human Wigner interpretation, bukan quantum mechanic gitu. Interpretasi ini von Wigner. Ya sing ngono wae. Dadi nek tak dadeke argumentasi next time, hati-hati. Ya hati-hati. Itu interpretasinya von Wigner. Itu nek arep neruske sedikit nang quantum delayed eraser. Nah itu jadi luwih jelas tentang double slit eksperimen kuwi. Oke. Wes iki tanggung jawab gatel iki piye ya? Iki sumpah fisikawan ngono kan. Oke, tentang PMII. Semakin banyak yang dikontrol itu semakin susah. Semakin banyak kelompok yang bekerja sama untuk melakukan sesuatu itu semakin susah. Saya merekomendasikan Anda untuk belajar system thinking. System thinking itu paradigm yang sama sekali berbeda, berlawanan dengan sains reduksionis. Itu baru muncul 15 tahun terakhir menjadi paradigm yang cukup fundamental. Ini beda sama design thinking. Kalau design thinking itu sub proses, itu sub framework. Kalau sistem thinking itu paradigm. Itu berasal dari chaos theory, dari sistem teori, dari game teori. Itu cara memandang holistik, mulainya dari holistik. Kalau sains kan mandangnya dari reduksionis dari kecil. Kalau kita ngomong sistem, kita nggak bisa bikin asumsi ceteris paribus. Yang kita ngelihat satu tempat, lainnya dianggap tidak berubah. Kalau kita ngelihat sistem, apalagi segede PMII, Anda harus bisa bikin mapping sistem dinamiknya. Paling gampangnya gini, saya kasih contoh sedikit. Dalam melihat sebuah fenomena, itu ada 4 layer yang terjadi. Ada layer peristiwa, ada layer pola, ada layer structure, dan ada layer mental model. Perubahan akan terjadi pada titik ungkit di salah satu 4 ini. Titik ungkitnya semakin ke bawah, perubahannya semakin besar. Dan semakin susah melakukannya. Makanya kalau kamu melihat enggak enak, saya enggak pengen ngomong pemerintah. Ada sebuah pihak misalnya bikin peristiwa-peristiwa, bikin pelatihan, bikin peristiwa ini. Kalau Anda melihat dari sudut pandang ini Anda akan lihat perubahannya akan sangat sedikit karena leverage point pada
peristiwa itu hanya menggeser sedikit. Tapi kalau leverage point pada structure, Anda akan mengubah banyak. Nah, kalau Anda mengurusi 1 juta orang, nggak mungkin Anda bikin peristiwa 1 juta. Nggak mungkin bikin peristiwa 200.000. Maka yang harus diperlukan dan dipikirkan adalah bagaimana strukturnya yang dibangun nih. Kalau strukturnya udah benar, pola yang terjadi akan menyesuaikan dengan struktur itu. Kalau polanya sudah seperti itu, peristiwanya akan muncul dengan organik. Itu yang terjadi dengan semut. Itu yang terjadi, mereka bisa self-organize. Jadi menurut saya betapa pentingnya ilmu untuk melihat sudut pandang, cara pandang, jarak pandang, dan resolusi pandang untuk melihat sebuah sistem agar Anda bisa merespon dengan tepat. Ini bukan rekomendasi mudah, tapi justru rekomendasi PR. Karena hanya tantangan yang bisa membuatmu lebih maju. Matur nuwun. Luar biasa, terima kasih Mas Sabrang masukannya untuk sahabat-sahabat PMII. Terakhir nih, Kak Dahlia, monggo. Ya, teman-teman semua kalau sudah masuk PMI itu sudah punya satu variabel kesuksesan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, menurut saya variabel kesuksesan saya ya karena saya jadi bagian dari organisasi ini gitu. Jadi teman-teman tinggal mengembangkan diri dan melihat pola-pola tadi seperti yang sudah dijelaskan untuk kemudian mengadopsi dan mengimitasi pola-pola itu ya. Jadi jangan khawatir supaya dengan masa depan gitu ya, apakah pilihannya sudah benar atau enggak. Sudah sangat benar kalau sudah ada dalam forum ini, tinggal kita mengembangkan diri aja dan saya doakan semuanya sukses. Di sini Amin. sudah ada contoh-contohnya, tinggal silakan pilih Anda mau ikut pola yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat, diskusi hari ini dengan berat hati harus saya cukupkan sampai sini karena selain narasumber tidak bisa merokok, kita juga sudah mulai kehabisan waktu. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa kita diskusikan di luar forum. Dan sebelum kita akhiri forum ini masih ada penyampaian plakat untuk para narasumber. Penyerahan plakat. Oh, maunya itu, Mas. Oke.